Selamat pagi, tidak terasa kita sudah sampai di hari Jumat lagi. Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita mengucap syukur dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, kebaikan-Mu tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Terus pimpin kami dengan sarapan sorgawi yang Engkau telah siapkan, agar kami boleh menjadi domba yang berjalan di belakang gembala. Berfirmanlah ya Tuhan, kenyangkan setiap kami. Ini piring hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan tidak pernah berubah. Dia luar biasa, dia hebat, dia perkasa, dia gembala yang mempertaruhkan nyawanya buat kita. Mari kita naikkan dulu pujian ini. Bisa mengalahkan kasih Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, tidak ada yang lebih dalam dari kasih Kristus. Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Tidak ada yang bisa menang ketika bertanding dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena kasihnya sudah terbukti. Dia mati di kayu salib bukan karena dia berdosa. Mati di kayu salib adalah mati yang sangat terhina sekali. Bukan karena dia hina, tetapi karena kita yang berdosa, karena kita yang hina. Karena apa dia mau mati di kayu salib buat kita? Karena dia mengasihi setiap kita. Meskipun mungkin ada orang yang tidak mau menerima dia. Ketika dia ketuk pintu hatinya, itu tidak bisa menghapus kasih Kristus. Karena Kristus 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib bagi setiap orang di dunia ini. Tapi kalau ada yang tidak mau menerima kematiannya, tidak mau menerima pengorbanannya, dia tidak pernah paksa. Karena dia selalu mengetuk pintu hati dan dia akan masuk ketika pintu itu dibukakan untuknya. Pagi ini firman Tuhan berbicara dari Matius pasal ke-18. Matius pasal ke-18 ayat ke-12 sampai 14. Jadi hari itu Tuhan sedang mengajar kepada para muridnya, kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, pengajarannya, perumpamaan. Seperti biasa, Yesus Tuhan dan Guru sangat senang mengajar melalui perumpamaan. Ya, hari ini juga dia mengajar kita.
Matius pasal 18 ayat 12 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi Yesus bertanya kepada para muridnya, kepada setiap orang yang mendengarkan pengajarannya hari itu. Dia tanya, kalau kamu punya 100 ekor domba, lalu ternyata ada satu yang hilang. Kan kemarin-marin kita sudah belajar dan kita juga lihat bagaimana para domba itu digiring, dituntun, dibimbing oleh gembalanya yang berjalan di depannya. Domba ngikutin di belakang, lalu dibawa ke padang rumput yang segar, yang luas. Dombanya makan ke sana kemari. Anak-anak yang Tuhan sayang, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika gembala itu menghitung kembali domba-dombanya, ternyata kurang satu. Cuma ada 99. Lalu apa kira-kira akan dilakukan? Masih banyak ini, biarin aja satu. Saya percaya tidak ada gembala yang seperti itu. Tidak ada gembala yang seperti itu. Pasti dicari. Demikian juga katanya. Bukankah yang 99 ditaruh di gunung, di pegunungan, dia tinggalin, dia cari dulu di sekitar. Kenapa? Karena kalau dia bawa pulang dulu itu, para domba yang lain yang 99 ke kandang, itu kan jauh dari padang rumput. Nah, domba yang hilang ini jangan-jangan bisa saja sudah diterkam oleh binatang buas. Jadi yang 99 dia kumpulkan di satu tempat, di pegunungan itu. Dan ingat firman Tuhan bilang secara sains dikatakan bahwa domba itu tidak mau berpencar sendirian. Pasti menggerombol. Nah, ini ada yang nakal satu atau ketinggalan, lambat. Ya. Jadi yang 99 ditinggalkan di pegunungan begitu. Lalu si gembala ini pergi mencari yang satu itu. Pasti nggak jauh nih. Pasti nggak jauh. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Anak-anak yang Tuhan sayang, Yesus berkata begini, kalau sudah diketemukan pasti gembalanya senang. Aduh, kamu kemana? Si dombi ini kemana sih? Yang lain pada di sini, kenapa sih kamu nyasar di sini? Aduh, senangnya bukan main. Pasti dia gembira luar biasa. Sangat gembira dibanding dengan yang 99. Apakah berarti dia tidak mengasihi yang ke-99? Bukan. Dia mengasihi. Tetapi kenapa dia begitu bersukacita? Karena dia berhasil menemukan dombanya yang harusnya hilang. Berkurang satu, ternyata tidak hilang dan bisa jumlahnya bisa tetap. Itu yang membuat dia bersukacita. Anak-anak yang Tuhan sayang, perumpamaan ini sesungguhnya itu menggambarkan kita manusia. Tuhan bilang Tuhan tidak mau kita ini menjadi domba yang terhilang, domba yang tersesat. Dan Tuhan cari kita senantiasa. Tuhan gak mau kita hilang. Tuhan gak mau kita tersesat. Bahkan kalau sudah ada yang merasa dirinya tersesat, nakal lagi, berontak lagi, melakukan lagi hal-hal yang membuat orang tuamu kesel, membuat Tuhan juga sedih. Bukan berarti iblis seringkali bilang, udahlah kamu memang terlahir sebagai anak nakal. Udahlah kamu memang nasibnya buruk. Katakan tidak iblis. Aku adalah domba kesayangannya. Aku tidak akan dibiarkan hilang. Aku tidak akan dibiarkannya tersesat. Karena
Yesus Tuhan Gembalaku, dia mengasihi aku dengan luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan aku sendirian. Dia yang telah membawa aku ke rumput yang segar, ke air yang tenang. Dia tidak membiarkan aku kekurangan, dan aku percaya dia tidak akan membiarkan aku tersesat dan terhilang. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, saya akan bacakan, ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Wah, bukan begini lagi, tapi di atas bahunya sambil wah, senangnya luar biasa. Tuhan tuh sangat senang sekali kepada setiap kita nih, orang-orang yang mau kembali datang kepada Dia. Ya, dia nggak pernah bilang, dia lagi, grace lagi, selalu bikin aku kesal, bikin hatiku berduka cita. Ya, dulu saya ingat, saya ini suka melawan, ya, karena hati saya belum buka untuk Tuhan. Jadi di hati saya banyak ada kemarahan, kejengkelan, kelelahan, segala macam. Jadi saya tuh nggak suka, ya, saya suka membantah sama orang tua saya. Tapi setiap kali saya minta ampun kepada Tuhan, jangankan kepada Tuhan, kepada mami saya. Mami saya nggak pernah bilang, udahlah mami bosan, enggak. Mami saya bilang, iya Grace, mami sayang Grace. Demikian juga Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, udah jangan berdoa kepada aku. Enggak. Selalu Tuhan membuat hati saya hancur, menangis, menyesal, minta ampun. Dan Tuhan terus membuat saya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai saat ini, Tuhan masih terus proses saya. Supaya saya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tidak nyasar-nyasar lagi, tidak sesat-sesat lagi. Lalu ayat yang ke-6 tadi, Lukas pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sampai di rumah katanya, dia cerita, dia kumpulin teman-temannya, saudara-saudara, sahabatnya, cerita bagaimana tadi domba hilang, saya cari dan saya ketemukan. Dia senang sekali. Begitulah Tuhan, begitu senang kalau kita kembali datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia selalu mencari kita. Kita sudah baca di hari pertama bahwa gembala yang baik kenal kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya kenal Dia, kenal suara tuannya. Domba itu sangat kenal suara tuannya. Saya cari bagaimana sih cara mengajar domba. Saya punya 8 ekor anjing, ya. Anjing-anjing ini tahu sekali siapa yang pulang ke rumah meskipun baru buka pintu pagar. Dan kalau saya buka pintu pagar, kan mungkin anak-anak kalian ada yang tahu ya, saya beberapa kali pernah bawa seekor anjing yang namanya Molen yang bulunya tebal. Kalau saya baru buka pintu pagar pulang, Molen ini sudah teriak-teriak. Karena dia tahu itu saya yang pulang. Dari cara membuka pintu pagar dia sudah kenal. Nah, domba juga kenal para gembalanya. Nanti kita saksikan sedikit video. Ya, bagaimana para gembala, para domba mengenal gembalanya. Ketika ada orang asing panggil dia, domba-domba nggak mau datang. Domba-domba nggak mau datang. Tapi ketika gembalanya panggil dombanya, dari jauh-jauh juga datang. Nah, kita juga kenal suara Tuhan kita, suara gembala kita. Jadi kalau kita dengar suaranya, kita jangan panggil, jangan panggil, jangan pura-pura nggak tahu dipanggil, ya. Kita saksikan dulu ya sebentar ya. Lihat bagaimana ada beberapa orang asing yang berusaha untuk memanggil. Yang mencoba berusaha untuk memanggil, tapi tidak ada satu domba pun yang datang. Ya. Tapi
Kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi, ada beberapa orang nih yang coba. Ya. Nah, ketika gembalanya yang memanggil, lihat apa yang terjadi. Luar biasa. Kamu kenal nggak suara gembala kamu? Pasti dan harus kamu mengenal suara Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kamu, jangan berlambat-lambat. Seperti domba datang berlari, buru-buru menghampiri gembala. Gembala kita mengasihi kita. Dia tidak mau kita terlalu jauh. Dia tidak mau kita tersesat. Dia tidak mau kita terhilang. Dia tidak mau kita sembarangan berjalan ke sana kemari menurut kehendak hati kita. Dia mau kita terus ikuti pimpinan dia. Dia berjalan di depan kita, dia menuntun kita. Mari kita mau naikkan satu pujian. Domba kecil, hilang di atas gunung. Domba kecil. Kamu dan saya domba kecil itu. Mungkin kemarin kita mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita, bukan keinginan Tuhan. Atau mungkin hari ini. Tapi gembala itu datang. Dia angkat kita supaya kita tidak tersesat. Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Sambil kita dengarkan pujian ini, kita tundukkan kepala. Di mana kamu saat ini? Apakah kamu sudah terpisah dari domba-domba yang lain? Sudah jauh dari gembala? Tuhan bilang, dia adalah gembala kita. Dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Tidak peduli kamu ada di mana. Dia saat ini datang. Dia mau angkat kamu. Dia tidak mau tinggalkan kamu terpisah. Dia tidak mau engkau kedinginan. Dia tidak mau engkau tertinggal. Tapi dia mau engkau selalu bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Bersama-sama dengan dia. Di kandang yang aman. Dia mau menjagamu. Mari, biarkan tangan Tuhan mengangkatmu. Biarkan tangan Tuhan memegangmu dengan kuat. Mengangkat engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami tidak pernah Engkau lupakan. Karena kebodohan kami, karena kelalaian kami, seringkali kami mengikuti apa yang menjadi suara hati kami. Kami mengabaikan suara Tuhan. Kami tidak peduli ketika Tuhan memanggil kami. Ketika kami mendengar suara Tuhan, kami seolah-olah tidak mendengar. Dan itulah membuat kami tertinggal. Tapi saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau datang. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, angkat kami. Supaya kami boleh tetap ada di dalam tangan-Mu. Ada di dalam pimpinan-Mu. Ada di dalam pemeliharaan-Mu. Ada di dalam penjagaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang telah menjadi gembala. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami yang masih belajar, kami yang masih sekolah, kami minta ada tangan kasih Tuhan menuntun kami. Supaya setiap pekerjaan tugas yang kami kerjakan di rumah benar-benar di dalam pimpinan-Mu. Bukan hasil pekerjaan orang tua kami, bukan hasil kami nyontek, tetapi ada hikmat Tuhan yang luar biasa membuat kami bisa mengerjakannya dengan baik. Pimpin juga para guru kami yang kami tahu juga sulit sekali untuk menerangkan lewat video, lewat tatap muka yang hanya sekedar waktu yang sangat singkat, hanya beberapa belas menit. Tuhan tolong, kami berharap kepada Tuhan. Demikian juga para orang tua kami Tuhan, yang begitu sulit berusaha tetap untuk mencukupi biaya kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kasih kesehatan.
Tuhan terus berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Setiap anak-anak siapapun. Hamba berdoa biarlah ya Bapak tangan kasih-Mu tetap ada campur tangan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Tangan pembelaanmu, tangan berkat-Mu, tangan pertolongan-Mu, tangan kekuatan-Mu. Mari Tuhan Yesus, jangan tinggalkan setiap keluarga ini. Hamba mengucap syukur, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sangat luar biasa, terlalu besar kasih-Nya. Ada tangan yang berlubang paku yang selalu menjagamu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Senin yang akan datang.